You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas rencana pembuatan atau pembangunan stadion baru Chelsea yang kelihatannya akan menjadi angan-angan aja ya, karena ada beberapa kejadian yang menandakan situasi ini menjadi semakin pelik ya. Dan gue bahas detail di video kali ini, jadi jangan kemana-mana. Sebelum gue mulai, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan lonceng supaya kalian tidak terlewat satupun video dari Bridge of Blue. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, karena gue selalu membahas mengenai Chelsea di channel gue. Jadi ini tautan yang ada di beberapa akun dari forum-forum fansnya Chelsea ya. Dan diangkat oleh The Telegraph dan The Athletic juga. The possibility of Chelsea building a new stadium at Earls Court has hit a setback after an alternative plan for the land was approved by one of the council involved. At a meeting on Wednesday night, Hammersmith and Fulham Council ya, atau HNF Council approved a proposal for a development on the site of the old Earls Court Exhibition Center, which will include a mix of new home, retail, and hospitality and workplaces ya. Nah, itu menurut The Athletic. Jadi mungkin kalau gue terjemahin kurang lebih seperti ini ya. Rencana pembangunan stadion baru Chelsea di lokasi Earls Court kini mendapat kemunduran ya. Dewan Perencanaan setempat menyetujui rencana pembangunan area tersebut menjadi kawasan perumahan komersial dan tempat kerja, jadi bukan stadion. Proposal resmi dari Earls Court Development Company atau SCDC mengesahkan master plan senilai sekitar 10 miliar pound sterling. Berapa duitnya? Banyak juga. Yang mencakup ribuan rumah, ribuan komersial, area publik, dan lapangan kerja tanpa satupun elemen stadion. Nah, jadi sebenarnya apa yang menjadi masalah dari problem ini ya, dari approval rencana ini? Karena sebelumnya Chelsea sudah mengirimkan kepada HNF Council itu ya tentang rencana pembangunan The New Stamford Bridge atau stadion baru Chelsea, karena seperti yang udah kita tahu, saat ini Stamford Bridge masih memiliki hanya 40-an ribu seater ya penonton, dan ini benar-benar stadion yang tidak memadai untuk tim sekelas Chelsea yang pertama. Dan yang kedua, dengan adanya rencana peningkatan penambahan kursi di stadion Stamford Bridge ya, Chelsea berencana untuk mengembangkan menjadi 70.000 kursi di stadion. Itu berarti hampir 2 kali lipat dari situasi saat ini dan membutuhkan stadion yang jauh lebih besar daripada Stamford Bridge sampai saat ini. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau Chelsea bisa mendapatkan lahan di Earls Court ini. Jadi Earls Court agak susah ya nyebutnya ya. Ini adalah area di bagian London ya, dan area ini katanya terbelah-belah karena ada kepemilikan dari si A, si B, si C, dan antar provinsi gitulah ya kalau nggak salah ya. Mungkin kalian yang lebih paham bisa kasih penjelasan detail mengenai situasi pembagian tanah di London itu seperti apa ya. Dan ini yang gue baca aja. Jadi memang izin untuk mendapatkan membangun stadion itu cukup sulit di area tersebut, karena itu area di tengah kota dan juga area yang padat penduduk, jadi kelihatannya sulit. Dan datanglah proposal baru dari SCDC ini yang kemudian disetujui oleh FNH Council ini untuk membangun area housing dan retail gitu ya tanpa adanya stadion. Nah, dengan rekomendasi tersebut, opsi Chelsea menjadikan Earls Court sebagai kandang baru itu hampir tertutup ya untuk jangka panjang maupun jangka menengah. Klub pun harus kembali mencari lahan baru atau opsi untuk merenovasi Stamford Bridge. Nah, untuk merenovasi Stamford Bridge sendiri ini memiliki challenge tersendiri guys. Jadi Stamford Bridge itu berada di area yang situasi kompleknya itu menengah atas gitu, orang-orang kaya London. Jadi untuk membangun atau merenovasi stadion Stamford Bridge ini membutuhkan izin. Dan untuk membutuhkan izin itu harus ada izin dari RT RW, kayaknya kayak gitu ya. Dan untuk mendapatkan izin RT RW itu sangat sulit, karena pembangunan dari Stamford Bridge ini kan pasti berisik. Terus juga kalau misalnya memang Chelsea jadi untuk merenovasi Stamford Bridge, itu kan harus part per part, mungkin dari bagian utara dulu, timur, dan lain-lain. Dan satu bagian itu mungkin bisa sampai 2 tahun untuk pembangunannya, karena perluasannya juga cukup besar gitu. Jadi memang sangat pelik, dan ini akan memakan waktu yang lama gitu. Bisa, kalau diprediksi bisa sampai 5 sampai 7 tahun untuk merenovasi Stamford Bridge sampai bisa mendapatkan 70.000 seater itu. Dan ini benar-benar akan menjadi sebuah headache baru ya. Belum lagi misalnya nanti ternyata situasi stadion yang tidak kondusif ini membuat FA akhirnya tidak memperbolehkan Chelsea untuk bermain di home. Contoh misalnya, karena ada beberapa stadion yang direnovasi itu tidak bisa dipakai. Jadi akhirnya Chelsea harus mencari stadion baru, dan belum lagi perizinannya, belum lagi masalah logistiknya dan lain-lain. Dan ini akan merentet ke berbagai aspek ya. Jadi itu yang dicoba dihindari oleh Todd Boehly dengan
mencoba mencari lahan baru, jadi benar-benar pure dibangun dari nol tanpa mengganggu stabilitas klub pada saat ini. Nah, kemudian kalau seandainya memang Chelsea ingin merenovasi stadion ini ya, kemungkinan besar ini akan menjadi salah satu renovasi yang sangat lama ya dan sangat mengganggu mungkin di area London ya. Dan selain timeline yang lama dan juga mungkin bisa merentet kemana-mana ya, renovasi ini juga akan memakan biaya yang jauh lebih besar daripada untuk membangun stadion baru gitu. Jadi ya itu adalah opsi yang harus dipilih oleh Todd Boehly pada saat ini ya, karena secara realistis saat ini Chelsea jauh tertinggal mengenai masalah tiketing dengan Tottenham Hotspur ataupun Arsenal ya yang sudah memiliki stadion baru, dan pada saat ini pendapatan juga salah satu revenue itu kita cukup tertinggal juga dari pendapatan tiketing. Jadi harusnya dengan adanya renovasi ini juga akan mendatangkan income yang jauh lebih baik kepada Chelsea ya. Tapi gue pribadi sih mungkin ya gue nggak tahu ya, gue nggak bisa menilai mana yang bagus mana yang enggak ya terhadap keputusan ini gitu, karena gue juga nggak lihat datanya, gue juga nggak lihat financial reportnya seperti apa yang akan terimpact ke Chelsea. Tapi gue akan mendukung apapun yang terjadi, either itu Chelsea membangun stadion baru ataupun merenovasi, walaupun memang Stamford Bridge ini punya kenangan yang sangat luar biasa ya, terutama buat para True Blue angkatan gue, itu bagaimana era Abramovich dibangun di atas Stamford Bridge ini, dan juga di situ ada makamnya Peter Osgood di situ, ada juga Matthew Hardy di situ, dan banyak memang mungkin dari fans-fans lama dan fans-fans lokal juga itu punya memori yang luar biasa terhadap Stadion Stamford Bridge ya, dan mereka merasa kelihatannya akan sangat sayang kalau misalnya stadion ini akhirnya dirobohkan atau diganti dengan stadion baru gitu. Tapi di sisi lain dengan ketertinggalannya kita, mau nggak mau kita harus adapt, kita harus punya stadion baru yang jauh lebih canggih ya, kalau bisa jauh lebih canggih dari Tottenham Hotspur Stadion, dan itu harusnya sudah wajib dimiliki oleh Chelsea, karena saat ini kalau gue baca-baca di forum ya itu stadion Chelsea itu menjadi salah satu stadion yang nggak proper banget buat tim sekelas Chelsea untuk bermain di kandang ya, walaupun memang mungkin atmosfernya juga cukup mengerikan gitu, tapi masih jauh lah. Dan seperti yang Mourinho bilang juga pada saat Mourinho pertama kali ke Stamford Bridge ini, dia bilang ini adalah kandang kambing gitu, karena mungkin dari situasi dan atmosfernya benar-benar nggak worth it atau nggak selayaknya digunakan oleh tim sebesar Chelsea ya. Nah, itu dia data dan faktanya mengenai pembangunan Stadion Chelsea. Tapi ada berita terbaru juga, Chelsea akan terus berusaha untuk mendapatkan approval dari Earthcourt ini untuk membangun stadion bagaimanapun caranya ya, atau bahkan mungkin Chelsea katanya bisa membeli whole land ya dari daerah Earthcourt ini ke FNH Council ya, dan mengalahkan AC/DC tadi. Jadi semoga aja itu juga menjadi salah satu poin yang bisa dicapai oleh timnya Todd Boehly dengan seluruh kemampuan finansial dan para teknis yang melakukan negosiasi di dalam perundingan ini ya. Dan apapun yang terjadi itu akan menjadi pilihan yang paling baik buat Chelsea ya. Nah itu dia guys, bagaimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komen mengenai apakah kalian pro terhadap pembangunan stadion baru atau kalian pro untuk merenovasi Stamford Bridge ya. Coba tulis di kolom komen kalian tim yang mana. Dan that's it video for today. Thanks for watching. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat like, komen ya, dan jangan lupa buat subscribe, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, karena gue selalu mengupdate berita mengenai Chelsea di channel gue. Jadi tetap dukung Chelsea, once blue always be blue, up the Chelsea.